Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk malam ini kita ada berita sedikit yang mengenai masih seputar race MotoGP Inggris kemarin ya. Sudah selesai ya. Seperti mana ya, tim Aprilia, tepatnya si Marco Bezzecchi ya, menjadi juara di sana ya, disusul oleh Johann Zarco dari tim LCR Honda dan Marc Marquez di posisi keempat ya. Jadi di sini yang ingin Mimi katakan yaitu yang mana Pecco Bagnaia masih belum menemukan performanya ya. Bahkan teman-teman pun sudah tahu ya, setelah kejadian red flag tersebut, Pecco Bagnaia maupun Marc Marquez menggunakan ban baru dan motor baru, dan Pecco Bagnaia mengatakan feelingnya langsung tidak ada dengan motor baru. Di sini Gigi Dall'Igna ya menegaskan ya. Gigi Dall'Igna menegaskan kepada seluruh tim, mungkin ya, seluruh tim, kru mekanik, pokoknya kiri kanan lah ya, itu tidak ada alasan Pecco Bagnaia mengalami hari Minggu yang buruk lagi. Pecco yang kembali mengalami hari Minggu yang negatif, dan harus saya katakan sangat disayangkan. Setiap orang harus melakukan bagiannya, dan setiap orang harus merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak ada alasan. Setiap orang harus melakukan bagiannya, dan setiap orang harus merasa bertanggung jawab sepenuhnya. Bekerja sama untuk memecahkan masalah dan meningkatkannya, berfungsi sebagai tim, mengetahui kekuatan kita, dan dengan kerendahan hati yang sama seperti biasa. Saya yakin Pecco dipanggil untuk bertarung di lapangan ini melawan lawan yang telah kembali kompetitif dan yang kini siap untuk kembali menjadi pusat perhatian, dan memang pantas demikian. Itu pernyataan ya, dinyatakan oleh si Gigi Dall'Igna, yang mana dia menegaskan kepada seluruh tim untuk membantu Pecco Bagnaia dan harus bekerja sama, baik timnya si Marquez maupun krunya si Pecco Bagnaia ya. Di sini nggak ada pilih kasih, harus bekerja sama, difokuskan kepada Pecco Bagnaia. Ini yang ditegaskan oleh si Gigi Dall'Igna. Namun untuk pernyataan Gigi Dall'Igna kepada Marc Marquez lain lagi teman-teman. Maksudnya gimana? Ya seperti ini. Marc melakukan pekerjaan yang hebat. Marc menemukan dirinya dalam posisi yang sulit dan mampu naik kembali ke posisi ketiga. Bagaimanapun itu adalah comeback yang luar biasa, sama sekali tidak dapat diprediksi atau mudah dicapai. Bagi kami itu adalah hari Minggu yang agak rumit, tidak biasa, tentu saja tidak cemerlang, dan dengan performa yang agak hati-hati. Namun Marc melakukan pekerjaan yang hebat, menemukan dirinya dalam posisi yang sulit dan mampu naik kembali ke posisi ketiga, yang dalam keadaan ini sangat berarti mengingat betapa beruntungnya dia bisa mendapatkan keuntungan dari start kedua setelah kecelakaan awalnya. Bagaimanapun itu adalah comeback yang luar biasa, sama sekali tidak dapat diprediksi atau mudah dicapai, di mana dia menempatkan tekad seorang veteran yang lelah dan kegigihan seorang pemula. Di sini ya, kenapa Gigi Dall'Igna mengatakan ke Pecco Bagnaia begitu dan memuji si Marc Marquez? Itu nggak perlu dijelasin teman-teman, di lapangan sendiri yang menjelasin apa yang teman-teman tanya ya. Kenapa si Pecco Bagnaia ditekankan dan kepada Marc Marquez dipuji? Itu nggak perlu Mimin jelaskan, di lapangan sendiri dengan mata sendiri pun sudah tahu ya kenapa Gigi Dall'Igna memuji Marc Marquez gitu ya. Oke ya, itu pujian yang dilakukan oleh Gigi Dall'Igna terhadap kedua rider kesayangannya ya. Dan di sini lain lagi Giacomo Agostini mengatakan Pecco sudah tahu saat Marc bergabung dengan tim ia akan menghadapi lawan yang tangguh.
Keliru jika menganggap Peko Bagnaia tengah mengalami krisis. Ya, tentu saja bahkan minggu lalu di Silverstone ia menjalani balapan bagus, lalu ia mengalami kecelakaan. Saat Mark bergabung dengan tim, dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi tantangan berat. Banyaknya yang jatuh. Dia tidak sendirian. Dengan ban dan sepeda motor yang kuat, yang dibutuhkan hanyalah jalan beraspal yang sedikit basah atau perubahan suhu yang mempengaruhi ban untuk menyentuh tanah. Saat ini pengemudi memacu diri mereka hingga batas maksimal karena mereka tahu bahwa jika mereka tergelincir, untungnya tidak akan terjadi apa-apa. Namun di masa saya, saat Anda jatuh, Anda mati. Jadi Anda harus berhati-hati, kata Giacomo Agostini. Menurut Agostini, keliru jika menganggap Peko Bagnaia telah mengalami krisis. Ya, tentu saja bahkan minggu lalu di Silverstone itu sudah tadi, teman-teman. Jangankan Peko Bagnaia, sekelas Valentino Rossi aja si Marc Marquez enggak memberikan kejuaraan ya. Ini Mimin sempat baca tadi tapi nggak tahu siapa. Oh ya, pernyataan dari beberapa sumber ini ya. Pernyataan ini diutarakan oleh beberapa orang ya, yang mana Marc Marquez seseorang yang bahkan Valentino Rossi pun tidak dapat dinobatkan menjadi juara MotoGP. Peko Bagnaia menghadapi takdirnya dan sejauh ini masih kalah. Perbedaan antara menjadi juara MotoGP dan seorang legenda adalah menghadapi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Peko Bagnaia menghadapi takdirnya dan sejauh ini masih kalah. Perbedaan antara menjadi juara MotoGP dan seorang legenda adalah menghadapi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah, yaitu Marc Marquez. Marc Marquez seorang yang bahkan Valentino Rossi pun tidak dapat dinobatkan menjadi juara MotoGP. Meski usianya sudah 32 tahun dan telah menghabiskan 4 tahun di neraka karena cedera, ia tetap tidak menggunakan sepeda motor sebagai alasan. Dan seperti yang diakui Bagnaia sendiri, dengan rendah hati ia bisa mengendarai traktor dan menang. Sungguh musim yang mengasihkan yang sedang kita alami, tetapi perlu diingat Ducati masih memiliki motor terbaik di lintasan. Ini sumbernya dari beberapa orang ya. Pernyataan ini diutarakan oleh beberapa sumber ya, yang mana yang mengatakan Marc Marquez seseorang yang bahkan Valentino Rossi pun tidak dapat dinobatkan sebagai juara MotoGP. Maksudnya tidak, selama ada Marquez, sekelas Valentino Rossi aja udah nggak bisa champion lagi, apalagi sekelas Peko Bagnaia. Ini bukan Mimin yang bilang ya, bukan Mimin ya. Mimin cuma ngomong aja Mimin di sini. Oke teman-teman, untuk breaking news untuk hari ini, yang mana Toprak Razgatlioglu ya, yang mana di sini selangkah lagi dia akan resmi menjadi akan menjadi tim Pramac Yamaha ya. Ini banyak sekali sumbernya yang mengatakan, sumber yang paling kuat yaitu sumber dari Italia di sana, yang bukan Italia. Pokoknya saat ini tengah menggemparkan yang mengatakan Toprak selangkah lagi akan resmi menjadi rider tim Pramac Yamaha untuk musim 2026. Tapi untuk saat ini belum resmi, tapi sangat kuat dia akan bergabung dengan Pramac Yamaha musim 2026 ya. Yang mana di sini ya, si Jack Miller sepertinya dia menerima tawaran dari Yamaha untuk WSBK. Mungkin Toprak akan menggantikan Jack Miller, tapi belum tahu lagi. Performa Miguel Oliveira belum tahu lagi kita. Bisa jadi Miguel Oliveira yang tersingkir ya. Jadi untuk saat ini beritanya Jack Miller mendapat tawaran dari Yamaha untuk menaiki motor WSBK ya di sini ya. Tapi untuk si Miguel Oliveira belum ada informasi apa-apa. Bahkan performa Oliveira lebih bagus Jack Miller daripada Miguel Oliveira ya. Tentunya di sini kita masih tanda tanya siapa salah satu mereka yang akan terkeluar. Bisa jadi dua-dua mereka terkeluar. Oke lah teman, itu saja untuk informasi kita pada malam yang berbahagia ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya.
Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.